Coba, karena ini kan pelajaran Pancasila ya, belajar Pancasila yang dengan menyenangkan. Sekarang untuk melatih fokus kalian dulu, pertama Bapak mau kalian berdiri terus menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada apa enggak? Harus berdiri dulu. Berdiri. 1, 2, 3. Sekarang Bapak tanya, nih jika apabila ya kalian dalam satu kelas ada yang suatu perbedaan, salah satu contohnya perbedaan agama, apa yang harus kalian lakukan? Tidak memilih teman. Ada lagi? Jawabannya? Menghargai teman. Terus? Memilih teman? Tidak ya. Nah, menghargai agama teman. Semua jawabannya itu bagus ya. Jadi, jika ada teman kita yang berbeda, entah itu agama, entah itu suku, entah itu bahasa, kita sebagai teman kita harus menghargai perbedaan tersebut. Tidak memilih teman, tidak menghina, tidak mendiskriminasi. Diskriminasi itu adalah tidak mengucilkan. Kita sebagai mayoritas, kita tidak boleh mengucilkan. Ibaratkan ada satu teman kita yang sukunya Lampung dan kalian notabene mayoritas suku Jawa. Kalian tidak boleh mengucilkan. Karena kita semua tetap satu. Kita semua tetap satu, yaitu satu dalam naungan Pancasila. Coba ada yang tahu nggak Pancasila itu semboyannya apa? Yang artinya apa? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, jadi untuk pembelajaran Pancasila ini, tujuan pembelajaran adalah menjelaskan keterkaitan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh melalui contoh di kehidupan sehari-hari. Pancasila ada berapa silanya? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Yang kelima? Oke, jadi hari ini kita belajar sila-silanya 1-3. Yang pertama Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga kesatuan Indonesia. Sebelum masuk ke materi, Bapak itu mau menunjukin video pembelajaran dari kanal YouTube ya. Kalian simak, kalian dengarkan di tayangan berikut. Kalian simak dulu video ini sebelum kita mulai belajar. Apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Ika Anita. Sudah siap untuk belajar? Siap. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila. Dan materi kali ini adalah hubungan antar sila dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila mengajak dan menghormati keyakinan agama orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini mendorong kita untuk bersikap toleran terhadap perbedaan agama. Dengan menghormati perbedaan keyakinan, masyarakat diajak untuk hidup rukun dan damai, tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Dalam hal ini, hubungan sila pertama dengan sila ketiga Pancasila adalah: untuk tahu jawabannya, mari kita bahas. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya menghormati keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Dalam Coba dari ini. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Mengajarkan pentingnya menghormati keberagaman agama di Indonesia. Agama dan kepercayaan Indonesia di Indonesia ada berapa? Yang apa? 2. Oh 2. Berapa? Yang kalian tahu berapa? Yang berapa? 6.
Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tercermin melalui sikap toleransi, di mana setiap warga negara bebas memeluk agama sesuai keyakinannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sikap toleransi inilah yang menjadi dasar dari sila pertama dalam Pancasila. Nah, ini kan di tayangan video pembelajaran. Coba makna dari videonya apa coba? Keberagaman. Keberagaman. Boleh. Toleransi boleh. Terus? Nah, yang disebutkan di sini sila keberapa? 1, 2 sampai 1 3. dan 2. 3. Di sini 1 dan 3. Yang pertama siapa yang pertama? Sila pertama? Tuhan dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga. Persatuan Indonesia. Nah, kita itu di Indonesia itu beragam-ragam budaya, beragam-ragam agama itu diikat oleh sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maka kaitannya erat antara sila pertama dan sila ketiga yang ada di Pancasila. Apa itu Pancasila? Ada yang bantu jawab nggak? Nah, Pancasila itu adalah dasar negara kita yang mengajarkan nilai-nilai pentingnya hidup bersama. Karena Pancasila itu adalah sumber pedoman hidup kita. Kita itu berlandaskannya di Pancasila. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Ini sila ke-1, Tuhanan Yang Maha Esa. Artinya itu percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, nah, itu dia yang tadi contohnya tadi, menghormati teman yang berbeda agama dan ikut senang saat mereka merayakan hari besar keagamaan mereka. Contohnya, misalnya kalau hari besar yang puja, kalian ikut merayakan tidak? Ikut tidak? Ayo jujur, ikut tidak? Ngucapin tidak selamat hari raya puja? Ikut. Nah, coba kalau pas kalian lebaran, begitu sebaliknya enggak? Jadi kita contoh percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menghormati teman yang berbeda agama, termasuk itu merayakan hari besar agama tersebut. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai dan memperlakukan semua orang dengan adil dan sopan adalah inti dari sila kedua Pancasila. Contoh nyatanya, contohnya kalau kalian di sekolah, kalian di sekolah gimana? Contohnya menghargai perbedaan teman. Selain itu apa lagi nggak? Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Belakang-belakang, besok. Boleh. Contoh lain di sekolahan, di sekolahan. Membantu guru. Bantu guru ngapain? Menyapu, mengepel. Terus? Cuci piring. Terus? Cuci baju. Enggak, kan itu bukan di sekolahan itu. Mana kalian cuci baju di sekolah? Kamar mandi boleh. Nah, contohnya itu ya, membantu teman yang sulit itu. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab apabila kalian membantu teman satu, kalian juga membantu teman yang lainnya. Jangan cuma membantu teman cuma satu doang, tapi yang lainnya tidak dibantu. Itu yang namanya adil. Ya. Beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh nyatanya dalam kehidupan. Bekerja sama dalam permainan dan belajar bersama teman. Kemudian
berkaitan sila 1, 2, dan 3. Tiga sila ini saling berhubungan dan bentuk dasar hidup bersama yang harmonis. Yang pertama, mengajarkan kita percaya kepada Tuhan dan saling menghormati agama. Sila keduanya, mengajarkan kita. Dan yang ketiga, nah, tadi kan keterkaitannya. Sekarang contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh yang 1. Nah, kalian nih coba dulu. Kalau pas makan siang, EBD, berdoa nggak? Kalau ada yang doa, terus ada temannya yang nggak doa, itu kalian mau makan tuh kalian nungguinnya doa dulu atau enggak? Apa langsung makan aja? Nungguin, yakin? Benar? Coba dilihat makan dulu gimana? Terus yang kedua, nah, ada misalnya satu teman yang sulit belajar, nggak bisa ngerjain soal, kalian bantu atau tidak? Yakin? Serius? Ditinggal apa enggak? Nah, kan ada kadang-kadang nggak dibantu. Pembantu sama ngasih contekan beda atau sama? Kalau ngasih contekan gimana? Ada jawaban Sun Jiplak. Kalau membantu? Nah, membantu berarti menjelaskan kan? Berarti beda kan? Kalian biasanya ngasih contekan atau membantu? Yakin? Yakin? Yang ketiga, bekerja sama saat bermain dan belajar. Misalnya berdiskusi kelompok dengan Duku dan Kopa. Agak ragu nih. Yakin nggak kalau diskusinya Duku dan Kopa? Kalian tiap kelompok itu beneran kompak, rukun, dan berdiskusi benar nggak tuh? Kayak meragukan ini muka-mukanya. Serius? Yakin? Lanjut. Nah, ini dia. Pentingnya memahami Pancasila. Itu ada 3 poin. Yang pertama, Pancasila membantu kita hidup rukun bersama. Yang kedua, 2 dan 3. Yang ketiga, kalian bisa jadi pahlawan tuh, pahlawan Pancasila namanya. Jika kalian menerapkan kehidupan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, nih, mari kita terapkan mulai dari hal kecil seperti menghormati teman dan bekerja sama. Yang pertama, hormati agama teman. Yang kedua, bantu teman yang kesulitan. Oke. Nah, kalau dengan itu kalian bisa disebut menjadi pahlawan Pancasila. Mulai dari sekarang. Oke, ringkasannya adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan hormat pada Tuhan yang Maha Esa serta menghormati perbedaan agama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk adil dan beradab. Dan yang ketiga yang terakhir. Nah, itulah ringkasan materi kita. Karena ketiganya membentuk dasar hidup yang bersama, yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oke ya, materi kita udah habis. Sekarang kita ada penugasan kelompok. Penugasan kelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibagi-bagi. Kelompok ini berdasarkan kebutuhan minat belajar kalian yang sudah kita tentukan di awal.
berdoa sih. Kegiatan termasuk apa? Kegiatan satu kenapa? Karena berdoa paling benar. Terus yang kedua membantu dan masuk sila berapa? Kenapa masuk sila berapa? Oh, itu kenapa? Menghormati teman yang berbeda agama itu sila keberapa yang sesuai. Terus menolong teman yang jatuh itu masuk sila berapa. Terus bermain bersama tanpa memilah teman itu sila keberapa. Itu sila satu, kedua, ketiga. Sila pertama menggunakan Maha. Kedua apa? Manusia dengan keberadaan. Ketiga, persatuan Indonesia. Nah, menghormati,
Coba deh presentasi. Ya. Tolong bacakan. Ingin membacakan hasil. Ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama baca. Ini maju maju. Kelompok dua, kelompok dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nah, bacakan. Jadi yang pertama kita yang lain diam. Yang belum selesai diselesaikan. Ada teman yang bermain dan tidak ikut bekerja. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Membicarakan agar bisa bekerja sama. Lanjut. Kegiatan kedua, juga kami menjadi ketua kelas yang Coba diam dulu, duduk. Duduk, depan, Yusuf. Duduk depan masing-masing. Nah, sekarang coba ada yang kalian bingung nggak dari materi-materi ini? Selama pembelajaran kalian ada bingung nggak? Benar, ada bingung. Nah, coba. Dan, sekarang sebelum selesai, Bapak mau tanya. Apa yang kalian ingat dari pelajaran yang tadi? Terus? Jadi kalian bisa menerapkan di kehidupan masing-masing kan? Bisa di sekolah kan? Bisa? Nah, oke. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang keterkaitan antara sila Pancasila. Sila 1, 2, dan 3. Sila pertama itu keluarga Indonesia, kedua kemanusiaan dan beradab, dan yang ketiga Indonesia. Semuanya berkaitan erat dengan kehidupan kita sendiri di rumah maupun di sekolah. Harapannya kalian bisa menerapkan itu di sekolah, gak cuma di pembelajaran doang, tapi kalian kehidupan sekolah kalian. Mari, Wira,